Rudianto, DPR kita, apa masukan Anda kepada Panglima Armada dan juga kepada pihak-pihak terkait? Yang pertama, saya di Komisi 3, Bang. Mitra saya Polri. Ini catatan saja. Perlu ada penyadaran pemahaman Perkap nomor 7 tahun 2022 bahwa yang namanya dilarang anggota Polri, pejabat Polri menolak pengaduan laporan. Jadi itu terhadap orang yang minta perlindungan, rakyat minta perlindungan dilarang menolak. Artinya seandainya ini didampingi, polisi turun bisa saja tidak terjadi. Tidak terjadi. Ini sumber awalnya kan di situ. Kita berharap ke depan anggota Polri di Polsek, Polres agar setiap laporan masyarakat haram hukumnya ditolak. Haram hukumnya ditolak. Harus diterima dan ditindaklanjuti. Manakala peristiwa itu sedang terjadi tindak kejahatannya, seketika langsung polisi datang. Jangan kejahatan sudah selesai, polisi datang. Kan tidak seperti itu. Itu namanya lelucon, Bang. Nah, makanya kita dorong seperti itu. Kebetulan kalau Polri mitra saya, Bang. Kalau soal TNI, mitra Komisi 1 DPR. Yang pasti saya mengatakan, mengutip asas hukum, fiat justitia par mundo calpopuna par esto. Keadilan harus ditegakkan, hukuman harus setimpal dengan perbuatan. Jadi yang berhak memanggil TNI termasuk Panglima Armada di DPR Komisi 1? Komisi 1 DPR, Bang. Komisi 1 DPR. Tapi kalau catatan Polri Komisi 3, Bang. Oh begitu. Siap, Bang. Apakah nanti Anda akan mengusulkan kepada Komisi 1 agar pimpinan TNI dipanggil? Ya, yang pastikan itu kewenangan kawan-kawan di Komisi 1 melihat peristiwa ini seperti apa. Begitu. Kami hanya di Komisi 3 memberi catatan bahwa ini peristiwa bermula seandainya pelapor ini diterima aduannya, mungkin saja peristiwa ini tidak terjadi, Bang. Itu catatan kita kepada Polri. Oke, Bang. Kompolnas, apa masukan, pesan-pesan, saran dari Bapak? Terima kasih, Bang Otman. Tadi sudah disebutkan masalah pelayanan kepolisian itu tidak boleh menolak dimanapun juga polisi berada. Tetapi kami akan fokus kepada pihak rental, Bang. Pihak rental itu harus diperbaiki sistemnya. Maksudnya si rental itu dia harus memastikan identitas daripada si penyewa itu harus benar dan harus bisa dikonfirmasi. Kan sekarang kita sudah ada, misalkan dia pakai KTP. Katanya KTP palsu ya? Nah, benar. Pada saat saya mengecek KTP itu memang keluar chipnya, Bang, chip KTP itu, tapi pada yang ada di HP saya itu tidak keluar nama-namanya begitu, Bang. Oh begitu. Hanya fotonya saja. Jadi Anda tidak tahu apa palsu atau tidak? Saya tidak tahu. Oke. Gimana saya lanjut, Pak? Jadi cek KTP kan sekarang bisa, Bang, melalui sistemnya Dukcapil. Jadi harusnya sebelum dikasih mobilnya cek dulu KTP-nya gitu? Ada lagi, Bang. Bukan hanya KTP itu harus dicek benar apa enggak, kemudian dia juga harus bisa nunjukin SIM, Bang. Karena kan dia bawa mobil. Iya, SIM nggak dicek waktu itu? SIM memang ditunjukkan saja, Bang, waktu itu. Nah, SIM sekarang itu kan ada barcode, Bang. Ada barcode. Ada barcode yang SIM yang baru itu. Jadi harus di-scan, bener nggak nih? Jangan sampai ngepreng-ngepreng aja, Bang. Yang ketiga, Bang, mohon maaf. Harus dipastikan, walaupun ini masih susah diterapkan kepada penyewa di kita, Bang. Kalau bisa dia harus diikat. Harus apa? Harus diikat, Bang. Diikat, Bang. Diikat apa? Ikat caranya bagaimana? Pembayaran harus pakai kartu, Bang. Kartu kredit, Bang. Ya kan? Kan misalkan 1 hari berapa, dia ambil di situ open. Jadi pada saat dia selesai, baru dia tutup, Bang. Nah, kartu kredit pun harus kita cek ke banknya. Satu lagi, Bang, yang terakhir, kan saya lihat pakai Army. Abang bilang bukan Army tentara, tapi Asosiasi Rental Mobil Indonesia. Itu harus punya kerjasama, Bang. Minimal memberitahu kepada kepolisian, Bang. Harus kerjasama. Jadi begitu ada sesuatu sifatnya emergency, dia bisa panik buton. Di wilayah ini ada kejadian yang memerlukan pertolongan segera. Demikian, tapi Bang. gimana dengan pernyataan Panglima Armada bahwa uang 40 juta itu hanya DP? Kan mobilnya kan 150 juta. Betul. Kalau hanya DP, tapi surat-surat mobil pun tidak ada yang, kan biasanya kan pembeli ada surat-surat mobilnya dong. Betul. Menurut Anda apakah ada dasarnya itu ngomong begitu? Nah begini, Bang, kita kan sebagai penyidik itu kan harus paham, Bang. Harus paham, 40 juta kan bukan uang kecil. Paling tidak harus ada pegangan. Makanya, jadi orang 40 juta tapi tidak ada surat-surat berarti ada sesuatu diduga nggak beres gitu kan? Betul, Bang. Berarti bisa dilihat ada terkandung niat, Bang. Ada niat? Niat, Bang. Kan kalau di bahasa hukum, kata senior saya, ada mens rea, Bang. Ya kan? Saya mau tanya sekarang, Bapak berani nggak mengatakan terlalu prematur Panglima
Armada mengatakan itu hanya uang muka. Saya berani terlalu prematur. Kalau Bapak gimana? Bang, uang muka kalau cuma DP itu pun pakai kwitansi, Bang. Pakai kwitansi. DP, apalagi pasti minta STNK-nya mana. betul, ini 40 juta, Bang. Oke, Bukan semua duit. mengatakan itu terlalu prematur ya. Oke, Bapak Panglima Armada mudah-mudahan mendengarkan omongan para ahli ini. Dan kita mengharapkan kasus ini diadili secara transparan di pengadilan agar orang melihat, semua melihat termasuk di zaman pemerintahan Prabowo ini hukum ditegakkan. Demikianlah akhir dari diskusi kita. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9 karena hanya di sinilah hostnya yang ahli hukum. Sampai ketemu lagi. Sini Pak. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.